Shalom, Mitui Worship Community dimanapun Anda berada, di Indonesia sampai ke Papua, dan di Philadelphia, di Texas, di New York, sampai ke Holland. Biarlah kita menyembah Tuhan pada saat ini. Dan saya percaya ada berkat Tuhan, suasana surga akan dicurahkan ketika kita menyembah Tuhan. Amin. Sungguh besar kesetiaan-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa meninggikan nama Engkau. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, apapun yang saat ini sedang kami alami Tuhan Yesus, biarlah kami terus memegang janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Yes, amin. Bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Biar Engkau yang akan meneguhkan iman kami senantiasa. Haleluya. Di tengah proses pembelajaran, di tengah kehidupan ini Tuhan Yesus, biarlah senantiasa kami boleh lebih lagi di dalam menyembah dan muji Engkau Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, apapun keadaan kami, biarlah kami boleh senantiasa Amen. bersyukur. Dan pada saat ini biarlah setiap pujian yang telah kami naikkan itu merupakan pengagungan kepada Engkau, dapat Kau terima sebagai dupa yang berbau harum. Dan Amen. sebentar kami akan juga menerima firman-Mu, kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua MWW Community, agar kami boleh terus dikuatkan, dan biarlah damai sejahtera Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami. Amen. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mitri Kursi Community, hari ini kita akan diberkati oleh hamba Tuhan yang urapi oleh Tuhan dengan luar biasa, yaitu Pastor Christopher Tapi Heru. Enjoy his word. Hai MWW Community, Christopher Tapi Heru di sini. Senang banget dapat kesempatan ini untuk bisa membagikan isi hati Tuhan bagi Anda semua dimanapun berada. Dan hari ini aku akan membawakan pesan Tuhan berjudul Damai di Tengah Badai. Satu pesan yang aku harap bisa berguna menolong kita di tengah mengarungi badai kehidupan bersama, ya, pandemi global ini yang kita nggak tahu sampai kapan diizinkan untuk kita alami. Aku mulai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 27. Injil Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Kita semua rindu untuk bisa memiliki damai yang seperti ini, damai sejahtera Yesus sendiri yang membuat Tuhan Yesus, kita tahu di kisah perjalanan ke Gadara gitu, menyeberangi Danau Galilea, bisa tertidur di tengah badai. Ya, di tengah pandemi ini kita berharap bisa tidur dengan tenang. Ya, walaupun banyak masalah yang menimpa kita, banyak seperti ada berbagai masalah yang bertubi-tubi yang nggak tahu kapan beresnya, dari finansial sampai masalah yang lain. Ya, semuanya seperti badai yang sedang kita alami bersama. Tapi kita punya janji ini, Tuhan Yesus bilang bahwa damai sejahteranya Dia sendiri ditinggalkan, diberikan kepada kita, dan tidak seperti yang dunia berikan. Sepanjang pandemi ini yang kita harus belajar bisa melihat bersama bahwa dunia ini dengan semua penghiburannya nggak akan mampu membuat kita memiliki damai sejahtera itu, karena damai sejahtera kita berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, karena dunia tidak memberikannya, dunia tidak bisa mengambilnya, merampasnya dari Anda dan saya. Yang kita akan belajar hari ini tentang damai sejahtera ini yang membuat kita bisa memiliki damai, merasa damai di tengah badai. Filipi 4 ayat 4 sampai 9, kita habisin waktu kita di sini, beberapa ayat yang sangat-sangat powerful, ya, sederhana tapi powerful. Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi mengatakan demikian. Kita mulai ayat 4 dari Filipi 4. "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan." Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di sini kita belajar bahwa bersukacita adalah sebuah perintah. Ya, sebuah perintah yang kita tahu, kita harus bersukacita. Senantiasa artinya apapun yang terjadi, kaya, miskin, sakit, sehat, susah, senang. Tapi pertanyaan dari kita adalah, ya saya juga pengennya gitu Pak Pendeta, tapi gimana bersukacita senantiasa? Ada di sini dikasih tahu kuncinya adalah dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Menarik kata antusias atau enthusiasm dalam bahasa Inggris adalah gabungan dari dua kata bahasa Latin, yaitu en dan theos. En artinya di dalam, theos artinya Tuhan. Jadi kita hanya bisa antusias, tetap bersemangat, ya, ketika kita di dalam Tuhan. Ya, perintah untuk bersukacita ini baru masuk akal ketika dikasih tahu kuncinya apa, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Yohanes 15, Tuhan Yesus berkata, "Di luar Aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa." Ya, tanpa, di luar dari Tuhan kita nggak bisa. Ya, nggak bisa bertahan, apalagi bersukacita, bersemangat, antusias. Tapi di dalam Dia kita mampu untuk bersukacita senantiasa. Ayat 5, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat." Nah, ini menarik. Kenapa? Karena orang yang bersukacita itu adalah berasal dari hatinya. Hati yang bersyukur.
Ya, hendaklah sukacita kita atau ucapan syukur kita yang digambarkan di sini sebagai kebaikan hati kita diketahui semua orang. Ucapan syukur yang paling berarti bentuknya pemberian. Ya, sekali lagi saya ulang, ucapan syukur yang paling berarti bentuknya pemberian. Dan di zaman susah seperti ini, saudara, pemberian kita akan sangat berarti bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi orang-orang yang kita kenal maupun orang-orang yang kita benar-benar pure tergerak untuk membantu mereka. Jadi kalau Anda mau bersyukur, mau bersukacita, melakukan yang baik, melakukan yang benar, menolong orang, sekarang waktunya. Ya, hendaklah sukacita atau kebaikan hati kita diketahui semua orang, biar kita bisa jadi saksi, ya, untuk memuliakan nama Tuhan, bahkan membawa banyak jiwa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan sudah dekat, artinya apa? Waktu tidak di pihak kita. Tuhan di pihak kita, tapi waktu tidak di pihak kita, waktu terus berjalan. God is on our side, but time is running out. Dan kalau kita mau berbuat yang baik, bantuin orang, sekarang saatnya biar ucapan syukur kita, sukacita kita, keluar dalam bentuk kebaikan hati yang bisa dirasakan, dilihat, diketahui semua orang. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Walaupun banyak hal yang bisa kita khawatirkan, tapi seperti yang Tuhan Yesus bilang, jangan kamu khawatir. Ya, apakah dengan kekhawatiranmu bisa menambah sedikit saja jalan hidupmu? Kalau nggak bisa, ya, buat apa khawatir? Jadi lebih tepat bukan sebuah larangan untuk khawatir, tapi sebuah pertanyaan untuk apa khawatir kalau khawatir nggak ada gunanya. Buat apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, kerinduan hatimu, ya, kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Dan yang menarik, kenapa kan di tengah pandemi berbagai perpaduan dari berbagai kehilangan, berbagai kekhawatiran, ya, berbagai himpitan dari segala lini kehidupan buat kita nggak lagi berdoa dengan ucapan syukur. Kita berdoa dengan kekecewaan, dengan kepahitan, dengan kesedihan, dengan kehilangan, dengan keraguan, dengan kecurigaan bahkan kepada Tuhan. Tapi doa yang kayak gini nggak akan efektif. Ya, kita menyatakan kerinduan hati kita, keinginan kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan harus dengan ucapan syukur. Pertanyaannya gimana bisa bersyukur dalam segala situasi? Balik lagi ke poin pertama kita. Ya, dalam Tuhan. Dengan terus mengingat apa? Apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib bagi Anda dan saya 2000 tahun yang lalu. Sebuah bukti akan cintanya Tuhan kepada kita. Bukti cintanya Tuhan kepada kita. Kita nyatakan kepada Tuhan kerinduan hati kita, keinginan hati kita. Ya, serahkan kepada Tuhan. Kasih tahu Tuhan. Curhat sama Tuhan. Ya, kalau curhat sama orang, ujung-ujungnya kita cuma mendengarkan sesama kekhawatiran yang lain. Bertumpuk akhirnya. Kita ceritain ke Tuhan apa yang kita rindukan. Ya. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya merasakan di tengah pandemi ini kita semakin dewasa. Saudara, kedewasaan rohani dan kedewasaan dunia berbeda. Ya, secara dunia makin dewasa seseorang makin gak bergantung sama orang tuanya. Tapi kedewasaan rohani bekerja sebaliknya. Semakin kita dewasa rohani, Anda dan saya, kita akan semakin bergantung sama Tuhan. Kita menyadari di luar Dia kita gak bisa berbuat apa-apa. Dan di luar Dia, tanpa Dia kita gak bisa bersukacita senantiasa. Yang gak bisa berdoa dengan ucapan syukur. Stick with God. Maka apa ayat 7 dikatakan? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Menarik ayatnya. Dibilang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang membuat kita tetap bisa tenang di tengah badai. Membuat kita tetap bisa setia, beribadah, melayani Tuhan, bantuin orang bahkan ketika kita juga lagi susah. Suatu damai sejahtera yang membuat orang-orang lain berpikir, nih orang gila atau gimana ya? Melampaui segala akal soalnya. Tapi kita nggak gila. Ya, kita tahu persis Tuhan kita mengasihi kita, terlalu mengasihi kita karena Dia telah buktikan cintanya. Kristus tergantung di kayu salib buat Anda dan saya 2000 tahun yang lalu. Ya, cinta telah terbukti dan damai sejahtera itu yang kita miliki. Damai sejahtera yang dari Tuhan sendiri, karena Tuhan sendiri. Ya, melampaui segala akal membuat kita tetap bisa bersukacita di tengah badai, di tengah kesulitan kehidupan, di tengah pandemi. Dibilang damai sejahtera ini akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, artinya membawa hati dan pikiran ini terus berpaut, memandang, terfokus kepada Kristus. Tanpa Kristus dan pengorbanannya, jujur saya akan bilang, life doesn't even make sense. Hidup bahkan gak masuk akal. Tanpa Kristus dan pengorbanannya, kita gak tahu buat apa kita hidup.
Ya, buat apa? Tapi kita tahu sekarang, ya di tengah pandemi lagi sekali lagi kita dibukakan ketika dunia seperti di shutdown di sekeliling kita. Ini tutup, nggak boleh kesini, nggak boleh kesana, dirumahkan. Ya, kita jadi bisa ngeliat bahwa oh ya, ternyata ketika semua penghiburan dari dunia di shutdown, kita masih punya sukacita nggak ya? Kalau enggak, berarti kita selama ini menaruh harap kita kepada hal-hal yang duniawi, kepada apapun dan siapapun di dunia ini. Tapi ketika semuanya di shutdown, beberapa kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, saudara. Ya, beruntun berita duka demi berita duka, capek hati ini rasanya. Tapi apa ketika penghiburan dunia ini kita nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa nongkrong, nggak bisa liburan, kayak di shutdown semua. Kita baru akhirnya menyadari bahwa pikiran dan perasaan kita hati dan pikiran kita baru tertuju kepada satu-satunya yang bisa diharapkan, yang sepatutnya kita menaruh harap kepadanya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya dulu berpikir ini berbicara tentang apa, tapi ternyata ini bicara tentang siapa. Kalau kita baca dari ayat 4, kita tahu konteksnya, dalam Tuhan, dalam Kristus Yesus. Artinya ini bicara tentang siapa? Yesus Kristus. Think about Him. Ya, penuhi hati dan pikiranmu dengan firman Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Ya, dialah, Kristuslah yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Yesuslah Dia. Think about Jesus. Fokus kepada Tuhan dan kasih-Nya. Saya akan loncat sedikit ke Roma 8 ayat 35, ayat 37 sampai 39. Ya. Di bawah judul, kalau di Alkitab terjemahan baru, ya, Keluaran Lembaga Alkitab Indonesia, dikatakan di sana keyakinan iman. Dan ternyata keyakinan iman inilah yang disebut sebagai damai di dalam hati kita di tengah pandemi ini. Ya, damai di tengah badai ini ternyata keyakinan iman ini. Roma 8 ayat 35 berkata seperti ini. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Bahasa asli bilang, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Atau kehilangan? Atau duka cita? Atau kekecewaan? Atau pandemi? Ya, atau apapun itu. Apapun sogokan dari yang lain-lain untuk goda kita untuk tukar Kristus, tinggalin Yesus. Apa yang bisa pisahkan kita? Siapa yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus? Jawabannya mestinya apa? Nggak ada. Nggak ada. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya apa? Kita juga ngalamin, saudara. Sebagai orang percaya, kita juga ngalamin. Awal-awal kena pandemi kita bingung, kita berpikir ada perlindungan khusus, tapi kok kayaknya kena juga ya. Bahkan ada pendeta juga yang kena, bahkan meninggal. Kita mulai bingung, kita mulai meragukan. Aduh, jangan-jangan, nggak perlu jangan-jangan. Saudara, yang pasti-pasti aja. Yang pasti adalah Tuhan mengasihi kita. Makanya dikatakan, ayatnya bilang apa? Tetapi dalam semuanya itu, artinya kita juga mengalami semua ini. Kita juga akan melalui semua ini. Lagu lama. Melalui semua itu ku belajar berserah pada juru selamatku, walaupun melalui semua itu ku yakin dan percayakan firman-Nya. Lagu lama. Through it all, melalui semua itu. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara, lebih dari pemenang ini satu kata yang kerap kali bikin kita bingung. Tapi izinkan saya menceritakan satu ilustrasi sederhana. Saya penyuka sepak bola karena ayah saya, almarhum ayah saya juga penyuka sepak bola. Jadi saya bertumbuh besar jadi orang yang suka sepak bola. Saya pertama kali melek sepak bola tuh di umur sekitar 4 SD. Ya, seumur anak saya yang pertama. Sekarang. Dan di situ Piala Dunia Amerika waktu itu, yang juara itu Brazil, adu penalti lawan Italia. Sebenarnya saya pegang Italia. Ayah saya fansnya Brazil. Ya, kalah adu penalti Italia, Brazil juara. Nah, ini yang menarik kenapa? Karena ada satu pemain Brazil yang akan jadi bintang 4 tahun kemudian, tahun 98. Namanya Ronaldo. Ya, Ronaldo itu ternyata ikut di 94. Ya, ikut di tim, cuman dia cadangan ketiga tahun 94. Dia nggak pernah turun satu kali pun di sepanjang Piala Dunia. Tapi apa, ketika Brazil juara, dia juga lari-lari pegang bendera, dia merayakan kemenangan negaranya ya di Piala Dunia.
Menarik, dia nggak pernah turun satu pertandingan pun. Itu namanya saudara lebih dari pemenang. Main juga nggak, turun juga nggak, tapi juara. Kalau kita renungkan, itu kehidupan kekristenan kita. Ya, kita nggak berperang untuk kemenangan, tapi kita berperang dari kemenangan. Kita berperang dari apa yang Tuhan Yesus bilang di kayu salib ketika dia katakan, sudah selesai. Kita mulai dari situ. Kita mulai dari cintanya yang tidak tergantung dari kita, tapi tergantung dari dia. Cinta yang tak bersyarat. Cinta yang kekal. Ya, kita bergantung sepenuhnya kepada cintanya Tuhan. Makanya disebutnya orang-orang yang menang, lebih dari pemenang. Oleh dia yang telah mengasihi kita, kata Rasul Paulus, benar ya? Oleh Kristus. Sebab aku yakin, keyakinan iman kita ya, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Keyakinan iman kita, cintanya yang tidak bersyarat kepada kita. Kita berperang dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Kita lebih dari pemenang. Kita kembali ke Filipi 4 ayat yang pembacaan kita yang terakhir di ayat 9. Di ayat 9 dikatakan seperti ini, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima. Ya, biar kebenaran firman Tuhan ini bukan cuma kita dengar, tapi kita terima juga. Ya. Dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, artinya ada keteladanan dari hamba-hamba Tuhan, dari para pemberita firman, khususnya di sini Rasul Paulus. Ya, makanya pentingnya untuk tertanam dalam sebuah gereja. Ya, harus tertanam sehingga kita bisa lihat teladan-teladan yang bisa kita contohkan. Kayak apa sih? Ya, tenang di tengah badai itu seperti apa? Ya, tetap bersyukur bahkan ketika dalam kondisi kehilangan orang yang kita kasihi. Dalam kondisi susah kita tetap berupaya untuk membantu. Ya, dengan segenap tenaga kita membantu orang-orang yang lain. Ya. Apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Seolah di sini ayatnya bilang kalau kita melakukannya, Tuhan baru menyertai kita. Bukan. Sebaliknya, ketika kita melakukan itu, kita baru makin sadar bahwa ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Never leave nor forsake us and will be with us till the end of time. Ya, janji untuk Yosua, dan kita tahu itu janji buat kita. Aku tidak pernah meninggalkan kau, membiarkan kau. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia juga mengatakan hal yang sama, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ya, saudara, kita mau hidup dengan tenang, memiliki damai di tengah badai. Sederhana, ketika kita nggak tahu kapan kita bisa dipanggil pulang, kapan saja bisa, kita nggak tahu berapa panjang hidup kita. Tapi apa yang bikin kita tenang adalah ketika kita melakukan firman Tuhan. Kita hidup dalam ketaatan, itu aja. Kapanpun dijemput, kita jadi hamba yang sedang melayani Tuhan. Ya, jadi nggak kaget ketika dijemput. Nggak kaget ketika dipanggil pulang. Karena kita tahu, kita hidup untuk Kristus. Mati adalah keuntungan buat kita. Sampai level tertentu kita nggak takut mati, saudara. Karena hidup kita untuk Kristus. Lakukanlah itu. Ya, hiduplah dalam ketaatan sehingga kita nggak perlu takut akan apapun juga. Ya. Izinkan saya tutup dengan satu ayat yang cukup familiar, 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Dikatakan seperti ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu, memelihara hidupmu. Ya. Artinya gini, kekhawatiran bisa kita simpan sendiri, atau kita bisa serahkan kepada Tuhan. Pilihan ada di tangan Anda. Kalau Tuhan bilang, kalau Tuhan suruh serahkan, mending kita serahkan. Sehingga kita bisa memiliki damai di tengah badai, dengan damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Kristus bagi kita. Damai sejahtera Kristus sendiri. Ya, yang gak seperti dunia ini bisa berikan. Kita serahkan kekhawatiran kita. Ini yang bisa buat kita tenang, saudara. Izinkan saya bagikan satu quotes dari satu hamba Tuhan yang memberkati saya, namanya Francis Chan. Francis Chan berkata satu quotes yang sederhana di bukunya yang berjudul Crazy Love, Cinta yang Gila, menceritakan tentang pengorbanan Kristus bagi kita. Betapa Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk tergantung di kayu salib untuk menebus Anda dan saya, supaya barang siapa percaya kepada-Nya nggak perlu binasa, dia bisa beroleh hidup yang kekal. Nah, ini Francis Chan bilang seperti ini, tidak ada rasa yang lebih menenangkan. Tidak ada ketenangan yang lebih daripada percaya kebenaran ini, bahwa pribadi terkuat di alam semesta, Tuhan semesta alam, ya,
mengasihi kita. Dia pakai satu kata adore. Adore itu kalau zaman bahasa Indonesia bisa banyak, apalagi dalam konteks ini. Adore itu bisa menjaga, merawat, mengasihi, melindungi, yang mencukupkan. Ya, adores us as His own children. Ya, nggak ada rasa tenang yang lebih menenangkan daripada percaya kebenaran ini bahwa pribadi terkuat di alam semesta mengasihi kita, merawat kita, menjaga kita, melindungi kita, mencukupkan kita sebagai anak-anaknya sendiri. Ya, saudara, Tuhan di pihak kita. Kita di dalam Tuhan. Hiduplah dalam ketaatan. Sehingga damai sejahtera Allah. Ya, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Kita semakin aware akan penyertaan Tuhan ketika kita hidup dalam ketaatan. Ya, hendaknya kita bukan cuma hanya merindukan penyertaan Tuhan, tapi juga belajar menghargai hadirat Tuhan dengan ketaatan kita. Hidup dalam ketaatan. Ya, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hiduplah dalam Tuhan dan miliki damai sejahtera. Damai di tengah badai. Let me close us in prayer. Bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu. Walaupun secara jasmani kami nggak bisa melihat Tuhan, tapi firman-Mu yang sangat jelas di telinga kami. Engkau yang terus berbicara kepada kami, meyakinkan kami bahwa Engkau dekat. Dan Engkau di sini, selalu di sini, nggak pernah tinggalin kami. You are here and you are near. Roh Kudus terus berbicara bahkan ketika hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Bantu kami Tuhan, bukan hanya jadi pendengar firman, tapi juga jadi pelaku firman. Dan mampukan kami untuk lebih aware lagi sama hadirat Tuhan. Menyadarkan kami Tuhan, sadarkan kami bahwa Engkau nggak pernah tinggalin kami. Engkau beserta dengan kami sampai kesudahan zaman. Makasih Bapa, kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. God bless you. Stay safe and healthy.